Saudara sekalian, rakyat Indonesia, terutama para pejuang penegakan hak asasi manusia, hukum dan demokrasi, sudah lama memperjuangkan diundangkannya sebuah undang-undang yang sementara ini kita sebut rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga RUU PPRT. Ini sudah dibahas di DPR dan karena pembahasannya di DPR sudah melalui prosedur yang ketat dan sudah lama, maka Presiden Republik Indonesia sudah memberikan dukungan secara terbuka agar RUU PPRT ini segera dibahas dan diundangkan. Oleh sebab itu, karena dari sudut prosedural dan pengambilan inisiatif RUU ini merupakan RUU yang diinisiatifi atau digagas oleh DPR, maka pemerintah sekarang tinggal menunggu untuk diajak, untuk dipanggil membahas rancangan undang-undang itu secepatnya. Dan pemerintah sudah menyiapkan segala perangkat yang diperlukan untuk membahas RUU itu. Kita menunggu dari DPR secepatnya. Terima kasih. Ya, Pak Menko, ya, silakan. tentunya kita semua tadi disampaikan oleh Bapak Menko bahwa pada dasarnya pemerintah mendorong akselerasi kecepatan dari RUU PPRT ini, karena memang mengingat kalau kita melihat sebagian besar dari PPRT ini adalah perempuan dan sebagian juga ada anak. Tentunya pengakuan, perlindungan dari PPRT ini menjadi esensi utama yang dikedepankan dari RUU ini. Tentunya menjadi komitmen kita bersama untuk bisa segera mendorong percepatannya, dan tentunya ini semua dengan apa yang menjadi dasar prinsip ini akan kita kedepankan. Kita semua sama-sama menunggu dari DPR RI sebagai inisiator dan sekaligus adalah inisiator dari Terima kasih kawan-kawan semua. Saya rasa upaya menggalang dukungan publik pada pagi hari ini harus kita maknai sebagai upaya bahwa ini adalah ikhtiar seluruh bangsa. Ini adalah bagian momentum ikhtiar seluruh bangsa yang akan menaikkan kelas Indonesia menjadi bangsa yang menghormati dan melindungi pekerja-pekerja perempuan kita, yaitu sebagai pekerja rumah tangga. Dan ini dengan hadirnya undang-undang PPRT nanti, ini akan berdampak sangat luas karena PRT kita akan mendapatkan penghargaan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak-haknya sesuai seperti dengan warga negara Indonesia lainnya. Yang kedua, upaya dukungan publik ini harus juga terimplementasi di kerja-kerja teknokratis pemerintah. Karenanya upaya kami di pemerintahan seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam tadi, bahwa ini harus terreplikasi kepada upaya-upaya teknokratis dengan membuka masukan-masukan dari masyarakat sipil, akademisi, praktisi, dan lain-lain untuk memberikan masukan strategis kepada undang-undang atau RUU PPRT ini. Terima kasih. Ya, Komnas Perempuan sangat mendukung supaya RUU PPRT ini segera dibicarakan, dibahas, disahkan dengan bagus, untuk kemudian disahkan kembali dan menjadi undang-undang PPRT. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali kasus-kasus yang mengenai atau dialami oleh kawan-kawan kita PRT, dan itu adalah kasus-kasus yang kadang-kadang mengarah pada penyiksaan. Jadi dengan undang-undang PPRT diharapkan agar kasus-kasus yang mengancam jiwa, bahkan mengancam mental dari para saudara-saudari kita PRT dapat segera diatasi. Oleh karena itu, kami sangat mendorong supaya RUU PPRT segera disahkan dan menjadi masukan bagi kita semua, menjadi alat bagi kita semua untuk melakukan positif tawar di tingkat internasional. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Taman Takut semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya hanya ingin melaporkan bahwa angka dari Jara PRT setiap hari 10 sampai 11 orang yang melaporkan kasus yang diderita oleh para PRT, yang ditipu agen, yang ditinggal di tengah jalan, yang disiksa di
hanya 2 yang bisa ditindaklanjuti. Artinya kalau menunda 1 hari itu membiarkan 10-11 orang korban tidak tertangani. Dan itu kalau kita tunda 2,5, tolong teman-teman kalikan berapa kira-kira? 10.000 ya, 1000-an itu yang mangkrak lah ya. Dan sampai saat ini kita mendampingi Jala PRT maksud saya, dan saya hanya membantu Jala PRT, mendampingi 3 yang sedang dalam penyelidikan, belum sampai ke court, dan itu terjadi tahun 22. Dan ini terus-menerus laporan masuk di Jala PRT. Jadi kalau ditunda lagi akan ada 10 lagi yang menjadi korban. Ini saja. Jadi terima kasih kalau ada penguatan dari KL-KL yang hari ini merupakan sesuatu yang membuat kita bersemangat, dan mudah-mudahan terketuk hati DPR untuk tidak membiarkan di meja pimpinan DPR, tapi segera di sidang paripurnakan. Terima kasih. Kami juga bersolidaritas terhadap kawan-kawan pekerja rumah tangga yang tidak kurang dari 19 tahun telah memperjuangkan agar RUU ini segera mendapatkan prioritas pembahasan di DPR. Jadi posisi pada hari ini adalah untuk menuntut, atau lebih tepatnya adalah menagih janji para wakil rakyat yang saat ini duduk di DPR, Ketua DPR RI, untuk segera membahas, mengesahkan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR agar kita bisa bergerak maju, kawan-kawan. Seperti tadi yang sudah disampaikan, RUU ini adalah sebuah RUU yang memberikan landasan, adalah sebuah hak, bagian dasar dari hak asasi manusia. Karena pengakuan terhadap PRT adalah sebuah kekuatan untuk bisa mengadvokasi kasus-kasus kekerasan yang selama ini terjadi, untuk bisa memberikan jaminan kepada kawan-kawan PRT terkait dengan pekerjaan, kemudian jaminan pendapatan, apalagi di tengah situasi kemiskinan yang saat ini kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah permintaan, tagihan, dan juga harapan bahwa semua dari kita, baik itu pemerintah, masyarakat sipil maupun DPR, sama-sama ingin agar kawan-kawan kita PRT yang berjuta-juta ada di Indonesia ini segera mendapatkan pengakuan sebagai pekerja. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Himpunan Mahasiswa Islam, juga dari KUHI, PBHMI, mewakili mahasiswa pada saat mereka melaksanakan pekerjaan mereka dimanapun berada, khususnya untuk perempuan-perempuan yang sedang berjuang, perempuan-perempuan Indonesia. Hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK mendukung untuk segera disahkannya rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, karena kami mencatat setiap tahunnya ada kasus-kasus PRT yang mereka tidak mendapatkan keadilan secara hak untuk gajinya, secara hak untuk asuransi jiwanya, dan secara hak untuk perlindungan hukumnya. Bahkan kami sedang mendampingi kasus terkait dengan kasus-kasus PRT, mereka rata-rata mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, bahkan terkait dengan hak gajinya tidak mendapatkan keadilan secara maksimal oleh negara karena mereka masih dianggap bukan pekerja. Maka kami sangat mendukung sekali bahwa perlindungan pekerja rumah tangga ini sangat segera untuk disahkan, terutama kepada DPR RI untuk segera mensahkan RUU PPRT ini. Karena saat ini negara Indonesia sangat urgent sekali terkait dengan kasus-kasus PRT yang semakin meningkat dan tidak mendapatkan keadilan. Dukung dan segera sahkan RUU PPRT. Saya dari Serikat PRT, SPRT Rungkutannya, Jala PRT. Hari ini saya banyak mengucapkan terima kasih kepada para penjaga yang sudah mendukung, terutama dari Komnas HAM, dari Perdana Menteri, dan juga para jaring lainnya. Saya berharap semoga rancangan undang-undang pekerja rumah tangga ini akan segera disahkan. Karena banyak sekali penderitaan para pekerja rumah tangga. Saya sendiri mengalaminya. Mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, saya mengalami. Maka saya mohon kepada DPR agar mengesahkan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media.
pekerja rumah tangga dan masyarakat, organisasi masyarakat sipil, jaringan masyarakat sipil yang hadir pada pagi hari ini untuk mendukung atau menunjukkan solidaritas dukungan kepada proses pembahasan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang saat ini sedang dibahas di DPR. Pekerja rumah tangga merupakan salah satu kelompok marginal atau kelompok rentan yang kasus-kasusnya juga banyak diadukan ke Komnas HAM. Kasus-kasus yang diterima oleh Komnas HAM terkait pekerja rumah tangga diantaranya tadi sudah disebutkan, mulai dari upah yang tidak dibayarkan, kekerasan seksual, identitas keluarga yang hilang, maksudnya orangnya hilang tidak dapat ditemui, dan berbagai kasus-kasus lain yang merefleksikan persoalan pekerja rumah tangga itu terjadi karena mereka tidak mendapatkan status yang resmi sebagai pekerja rumah tangga, sehingga hak-hak mereka sebagai seorang pekerja kerap diabaikan oleh pemberi kerja. Komnas HAM telah melakukan kajian terkait pentingnya adanya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, dan Komnas HAM juga berharap dengan dipercepatnya pembahasan RUU PPRT ini, maka akan ada perubahan situasi hak asasi di Indonesia yang lebih baik. Kita berharap misalnya pengaduan terhadap dalam kasus-kasus pekerja rumah tangga bisa menurun. Tentu banyak pihak khawatir apakah tentu tidak mudah ya untuk mewujudkan hak pekerja rumah tangga sebagai pekerja. Tetapi Komnas HAM memandang dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, justru kita dapat menaikkan kualitas dari pekerja rumah tangga menjadi pekerja yang profesional yang selama ini diabaikan misalnya skillnya karena tidak ada perlindungan dan perhatian dari pemerintah. Dengan adanya pengakuan terhadap PRT sebagai pekerja, maka lembaga-lembaga pemerintah baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat dapat mengalokasikan anggaran, dapat mengalokasikan sumber daya untuk memperkuat misalnya profesionalitas dari pekerja rumah tangga, tetapi juga melindungi mereka. Artinya, para pemberi kerja juga tidak perlu khawatir bahwa ini akan mempersulit posisi dari pemberi kerja. Justru pemberi kerja akan mendapatkan kualitas pekerja rumah tangga yang lebih baik dan juga mendapatkan kepastian hukum dari kontrak kerja, dari servis maupun pelayanan maupun produktivitas dari pekerja rumah tangga. Dan kita perlu ingat juga, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, maka saudara-saudari kita yang menjadi pekerja rumah tangga di luar negeri juga akan lebih terlindungi. Karena pemerintah Indonesia bisa berkata, di negeri kami saja kami melindungi mereka. Maka tentu kita berharap di negeri orang juga mereka dilindungi. Nah, jadi ada banyak sekali manfaat dan kebaikan yang bisa dihasilkan jika ada Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Tentu ini bukan langkah terakhir, tapi ini langkah yang perlu agar kita bisa memajukan hak-hak pekerja rumah tangga dan memajukan peradaban hak asasi manusia di Indonesia. Mungkin itu dari saya, dan kita berharap ini juga momentum yang penting ya. Selain masa sidang akan segera berakhir tanggal 16, tanggal 15 Februari adalah Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional. Maka kita semua yang hadir di sini menunggu kabar baik bahwa pembahasan rancangan undang-undang PPRT akan terus bergulir cepat sebelum masa paripurna selesai, dan kita berharap itu tentu segera akan disahkan. Terima kasih dari kami dari atas nama Komnas HAM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya datang-datang langsung ditodong. Terima kasih teman-teman semua. Saya adalah salah satu menteri yang ditugasi oleh Bapak Presiden, yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada 8 Januari yang lalu, yang meminta diantaranya adalah Kementerian Hukum dan HAM, kemudian saya Menteri Ketenagakerjaan, kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dari KSP yang diminta oleh Presiden untuk menyiapkan dan membuat langkah-langkah strategis agar RUU PPRT segera ditetapkan. Sebelum Bapak Presiden menyampaikan statementnya, sebenarnya dari kantornya Bu Dhani, KSP sudah membuat
Satgas percepatan pembahasan RUU tentang PPRT. Dan kami sudah melakukan berbagai FGD baik di internal pemerintah maupun bersama-sama dengan stakeholder yang lain. Isinya adalah kami pemerintah siap menyambut adanya usul inisiatif RUU PPRT yang sekarang masih ada di DPR. Nah, begitu RUU ini selesai DPR inisiatif DPR, maka pemerintah sudah siap. Posisinya pemerintah sudah siap karena sudah kami tahu bahwa RUU PPRT ini masih menimbulkan ada yang menganggap masih belum urgent, tapi kami menganggap bahwa undang-undang ini urgent karena saya kira kita semua tahu jenis pekerjaan pekerja rumah tangga ini adalah pekerjaan yang berada di ruang privat yang memungkinkan terjadi kerentanan terhadap para pekerja di kelompok privat, sehingga mendesak bagi pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PPRT ini menjadi undang-undang, tidak lagi ada R-nya. Proses pembahasan undang-undang saya kira melalui usul inisiatif pemerintah atau usul inisiatif DPR. Nah, undang-undang PPRT ini adalah undang-undang yang merupakan inisiatif dari DPR. Menjadi undang-undang tentu prosesnya adalah mengalami pembahasan bersama antara pemerintah dengan DPR. Pemerintah sangat siap mendiskusikan jika ada isu-isu yang masih dianggap masih ada perdebatan di sana. Pemerintah sangat siap mendiskusikannya. Pemerintah siap mendengarkan berbagai stakeholder. Pemerintah juga siap mendiskusikannya dengan DPR. Jadi posisi pemerintah adalah siap, dan kami juga sudah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga terus melakukan komunikasi. Kami terus menjalin komunikasi dengan teman-teman DPR. Mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama RUU ini segera menjadi RUU inisiatif DPR yang segera dibahas bersama dengan pemerintah. Bu, ini kan sudah 19 tahun ini nanti penyasaannya apakah untuk pekerja Indonesia atau juga Iya, RUU ini sepanjang yang saya tahu, saya juga pernah di DPR selama beberapa kali periode, memang selalu disepakati menjadi RUU inisiatif DPR. Jadi memang bolanya ada di DPR, tapi pemerintah sekali lagi siap menunggu selesainya undang-undang ini menjadi RUU inisiatif DPR. Nah, terkait dengan ini adalah RUU yang mengatur tentang pekerja rumah tangga di luar negeri. Bagaimana dengan pekerja rumah tangga di luar negeri? Kita sudah punya undang-undang tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Tentu memang undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur tentang pekerja rumah tangga di luar negeri, tapi sebagai panduan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri, saya kira sudah cukup. Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini selalu kemudian kami ikuti dengan kesepakatan dengan negara peribatan. Yang terakhir, kami melakukan kesepakatan dengan pemerintah Malaysia yang mengatur bagaimana perlindungan kepada pekerja migran itu bisa diatur dalam memorandum of understanding. Tidak, yang tadi Bu Ida bilang sudah mudah-mudahan segera cepatnya ada ini. Biasanya kan di mekanisme di DPR itu sudah ada persiapan. Pertanyaan saya, apakah sudah mulai ada woro-woro, ada acara-acara ini? Kita mau pembahasannya masa sidang ini, kan saya dengar belum ada jadwal ya sidang ini. Saya nggak tahu apakah saya salah dengar ya. Kepastian seperti apa? Biasanya pemerintah sudah dihubungi Mbak Dani, Mbak Ida. Ini persiapannya kapan? Sejauh mana kabarnya gitu? Jadi tadi yang 19 tahun ada di terakhir. Ya sebenarnya ini masih domainnya DPR ya. Kami terus berkomunikasi, beberapa fraksi juga sudah menyatakan siap untuk dibawa ke rapat paripurna DPR untuk dijadikan sebagai undang-undang. Upaya terus kami lakukan, upaya komunikasi terus kami lakukan. Tentu kami tidak bisa menjawab 100% apa yang terjadi di DPR karena sedang ranahnya kami. Tapi sekali lagi kalau dari sisi pemerintah
sebelum undang-undang ini dibawa ke pemerintah, kami sudah melakukan beberapa kali NCD, kami dengarkan pendapat dengan beberapa stakeholder terkait. Artinya semua draft apapun yang diinginkan oleh DPR dari sisi pemerintah itu udah siap. clear. Kami sudah membahasnya. Nah, kami sudah membahasnya isu-isu yang perlu ada penajaman, isu-isu yang masih terjadi debatable, kita carikan jalan keluar. Bu Ida, isu-isu apa Bu yang dipertajam oleh pemerintah dan kenapa harus dibuat ke Satgas Percepatan? Tapi ada isu yang begitu sulit atau alat dibahas. Ya misalnya pengaturan tentang sanksi. Apakah sanksi itu perlu diatur dalam peraturan ini atau dicukupkan dari dengan peraturan yang lain? Misalnya undang-undang tentang PKDRT misalnya. Itu kan saya kira bisa didiskusikan. Kalau memang dirasa sudah cukup dengan adanya undang-undang PKDRT, tidak perlu diatur di undang-undang ini. Itu misalnya. Itu contoh. Tapi kami sudah mendiskusikan kira-kira ruang perbedaan pendapat itu di mana dan titik temunya seperti apa.